wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kembang TDS ya. Yang terhormat Ibu Nini, Bapak Ibu guru yang terhormat, langsung saja untuk membuka kembang TDS ini kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sambutan dari Ibu ini untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat alam banyak sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan peningkatan kompetensi kembang TDS yang setiap hari kita laksanakan. Salam salam pada kita pada dunia kita bisa mengenal Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan sehat. Mohon izin Bapak dan Ibu, 15 menit saja briefing di hari Kamis sebelum kegiatan kembang TDS. Yang pertama adalah laporan hasil tryout tingkat studi kemarin yang telah kita laksanakan di tanggal 9 ya. 10/11 hari Selasa dan hari Rabu. Ini hasil tryout kita untuk bahasa Indonesia yang tertinggi 90 Zahira, nilai terendahnya 33,33 Davi. Untuk matematika yang tertinggi Akila 76,67, terendahnya Dalil 23,3. Dalil ini bukan Akila ya? Jadi hari ini nanti Bu Boy saya minta tolong akan memberikan surat pernyataan kepada orang tua untuk orang tua mengizinkan atau tidak mengikuti TK ya, bersedia atau tidak. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, TKA harus dilakukan dengan kenapa? Karena pada saat mereka akan melanjutkan sekolah harus ada sertifikatnya, sertifikat telah melaksanakan TKA. Kalau tidak melaksanakan TKA, dia nggak punya sertifikat, jadi dia nggak bisa melanjutkan sekolah. Bu, bagaimana biar pesantren tetap semuanya telah dapat pembelajaran siap? Ya. Jadi hanya 2 pelajaran untuk tryout TKA, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah tryout tingkat studi. Jadi yang sebelumnya tingkat sekolah kita laksanakan baru 3 pelajaran. Pelaksanaan tryout ini nanti akan ada lagi pada saat kita masuk 24. 23 kita masuk awal bulan suci Ramadan. 24-nya kita melaksanakan rangkaian. Kemudian awal Maret sebelum Lebaran tryout kembali 9, 10, 14. Tapi memang mudah-mudahan gimana ya? Anak-anak itu effortnya kurang ya, semangatnya ya. Kayaknya TKA itu dia ya udah semampu dia aja. Tapi kalau untuk matematika yang nggak bisa pertanian, memang agak bagus. Cuma apapun itu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengulang atau menyesali yang sudah terjadi. Yang terpenting kita harus melakukan saja ya Pak Ibu, apapun itu. Karena tidak hanya di kita, namun seluruh sekolah misalnya. Seperti itu. Izin nanti saya akan memberikan seperti ini, boleh nanti bisa ke orang tua. Ini di komputer yang saya ingat ya. Setiap selesai tryout saya akan membuat jembatannya. Saya akan menganalisis berapa sih rentang nilai kita. Ya. Jadi kalau kita mau segala sesuatu harus ada datanya. Nah, bahasa Indonesia yang nilai 61 sampai 70, 15%, kurang lebih itu kalau 16% anak dari 21. 20-an, tidak sampai ya. Cuma antara rentang itu paling tinggi 61 sampai 70. Bapak dan Ibu bisa membandingkan antara bahasa dan matematika sangat jauh berbeda ya.
Kenapa? Kalau yang dari bahasa dari sebelah kiri itu ya jauh terkecilnya tinggi. Namun matematika yang lebih banyak tingginya itu banyak siswa yang dapat nilai bagus, malah yang nilai jelek ya. Jumlah siswa yang mendapat nilai bawah KKM atau nilai yang kurang baik itu lebih dari 20% untuk matematika. Jadi ini menjadi PR kita bersama, Bapak dan Ibu. Tidak serta-merta ini adalah tugas berat dari guru kelas 6, namun tahun ini adalah awal pertama pelaksanaan. Ya. Apapun itu, tetap kita support anak-anak. Fokusnya pada waktu mereka 1 minggu ada di rumah, kita berikan soal-soal TK aja, Bu. Ya. Nanti saya akan berikan kembali soft file untuk soal-soal record. Ya. Jadi mereka kalau udah biasa, insya Allah bisa ya, kayak kita aja. Setiap kita menggunakan laptop, apapun itu yang berhubungan dengan data yang baru, kita pasti bisa. Kalau memang kita gunakan. Sama seperti dilatih terus, mudah-mudahan nanti nilainya maksimal pada waktu pelaksanaan di tanggal 20. Ini nanti diberikan, dia tinggal mengetik seperti ini aja, Zahira. Diklik nama Zahira, akan terlihat nah nilai dia dengan tempatnya seperti itu ya. Jadi ini bisa di-share ke orang tua. Memang saya selalu apapun itu orang tua wajib tahu ya Bapak Ibu ya, sehingga mereka tahu prosesnya ternyata berat kalau di sekolah nilainya mereka tuh benar-benar berat ya, khususnya itu menjadi kita sama-sama kita support kepada anak-anak, terus kita kasih latihan, kasih judul aja terus. Kalau model dulu itu seperti mencolok ya, diulang lagi, di mana tambah 7 ditambah 9 tambah 12 diulang terus biasa. Memang cara pelajaran dulu itu saya pikir lebih optimum pengulangan begitu lagi karena waktu ujian itu direpetisi itu sangat penting. Ini untuk yang pertama. Setelah set record Bapak Ibu, yang keduanya itu pelaksanaan ekskul. Nah, ini mumpung kita semua kumpul, jadi saya minta voting aja biar kakaknya nanti tahu ya. Nah, kita sama-sama gimana Pak Hendra modelnya satu-satu ditunjuk siapa yang mau melanjutkan, siapa yang tidak ditunjuk. Boleh, oke, silakan. Presiden mulai dari tulis salah satu gitu ya, bagaimana? Setuju atau tidak? Gimana, Boy? Ada masukan? Bu, Bapak, Ibu, Saudara, untuk ekskul matching band kemarin kita kumpulkan pelatih-pelatih ekskul di hari Selasa ya, karena itu hari Senin kumpulkan pelatih-pelatih ekskul, kemudian kita sodorkan kembali dengan anggaran dari sekolah. Jujur anggaran sekolah memang setiap pelatih itu hanya satu. Pelatih itu ada satu, namun di matching band kakaknya atau Bapak Hendro dia menyampaikan kalau sendiri dia nggak mampu, dia maunya seginian sepaket 200.000 dari Sudin 330.000 nilai nominal per sekali datang, namun belum pajaknya 15%, jadi kalau pajak 15% 45.000, 330 diambil 45.000, 200 90 ya, 285 ya Bapak Ibu ya, 285.000. Sedangkan dia mintanya 500.000 karena dia mau istri. Saya keberatan Bapak, saya mau pikir karena anggarannya memang kalau ekspor itu satu pelatih satu, dengan alasan dia peserta didiknya banyak, ada 78 80. Saya bilang sesuai komitmen dan sesuai dengan rancangan anggaran, karena anggaran itu memang harus satu, jadi saya minta tolong ini tetap satu aja, oke, itu tidak ada masalah. Berikutnya yang dipermasalahkan kedua adalah alat-alatnya. Jadi alat-alatnya itu banyak yang rusak, dia menginginkan untuk pembelian 30 juta rupiah selama 1 tahun. Boleh nyicil
per 3 bulan, misalnya ada uang 10 juta, saya suruh DP 10 juta, Bapak belum turun, kemudian di TW1 ini, maaf Bapak Ibu ya, sedikit di TW1 ini yang keluar itu hanya untuk bayar ekskul, minum air minum, dengan satu lagi listriknya. Saya sampaikan Pak, sampai sekarang pun tidak atau belum turun. Jadi kita tidak bisa pembelian alat presiden. Sabar dulu ya, kan ibu minta prestasi, kalau alatnya ada, nggak bisa bu, saya sampaikan betul. Ya kan prestasi, tapi kan berproses. Kalau misalnya masih setelah belum. Oke, dan terima. Malamnya makan kembali. Ibu, saya itu dari bulan Januari belum sempat melatih, belum pernah melatih karena PJJ di hari Jumat, schedule PJJ. Dan per hari Jumat ada ibu tanggal merah kalau salah ya. Terakhir kita Isra Mi'raj teman-teman. Sama sekali, belum mengajar. Tinggal 1 Jumat ini besok. Ya. Namun beliau menyampaikan, Bu, saya kan nggak masuk-masuk, saya dibayar dong Bu. Nah kan Bapak tidak mengajar. Ya kalau begitu saya rugi Bu. Kan udah ada anggaran, maksudnya saya nggak dibayar. Kalau aku ada anggaran, itu bisa dikembalikan. Namun kita harus sesuai dengan kenyataan. Kalau kerja, ya dibayarkan honornya Bapak. Tapi nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu dulu ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi 3 hal itu yang menjadi latar belakang pertimbangan untuk ekskul ngaji. Jadi kalau mau dilanjutkan boleh, kalaupun tidak off, nanti akan saya siapkan untuk instruktur baru. Kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Namun saya agak keberatan kalau beliau tidak kerja di bagian. Itu aja sih Pak Hendra. Gimana Bapak Ibu? Kan nggak kerja, dia nggak masuk. Minta dibayar 4 kali, saya agak keberatan. Berarti kan minta 2 juta ya, dari mana gitu loh. Sedangkan belum turun. Itu sih yang menjadi sedikit permasalahan ya. Itu kalau bisa sedikit permasalahan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu untuk kelas ekskul, silakan. Ya baik, baik, terima kasih Bu. Ya kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan, memang kita evaluasi ya setiap episode evaluasi. Terus tadi ya kalau dengar apa yang disampaikan Ibu ya, si pelatih ini ya kelewatan gitu. Maksudnya nggak kerja mau minta bayar gitu kan, apalagi itu 2 juta itu kan gede banget gitu kan gitu. istilahnya dia ngurusin dapur orang juga gitu kan, istilahnya udah ada anggarannya kan, ngomong begitu kan. Nah iya, jadi memang ya kalau secara buat anak-anak sih memang positif ya untuk nanti band gitu. Terus tadi yang disampaikan ya nanti mungkin ada pertimbangan untuk mengganti instruktur baru ada. Nah untuk sementara ini kan mungkin di stop dulu gitu kan, lihat perkembangannya di depan. Nah, kalau saya sih pribadi ya yang terbaik aja buat sekolah gitu kan, dalam arti ketika sekolah mengalami hambatan terkait dengan apa tadi proses ya hak dan kewajibannya, ya tentu kita berpedoman yang terbaik buat sekolah. Misalnya yang terbaik ya udah dikat dulu gitu, ya itulah yang terbaik gitu. Saya sih setuju aja sih Bu. Jadi nanti gimana teman-teman prinsipnya kalau yang terbaik buat sekolah saya setuju aja. Terima kasih Bu. Tadi udah saya rasa isi WA-nya beliau, saya enak kalau di grup ya. Jadi memang intinya dia minta honornya aja, saya pikir karena belum belajar ya kan Bu ya. Apa itu yang menjadi pertimbangan kalau bagi saya sih, sepertinya dia memang agak kepusingan di 69 dia sudah putus kontrak saya perlu membuat kontrak untuk pelatih
Alhamdulillah. Di 69 kebetulan dia sudah diputus kontrak. 69 berapa sih ya? Jadi 1 tahun ini pelatih marching band diputus kontrak di sana, mungkin juga agak bingung gitu loh dari mana lagi. Sebenarnya kasihan ya Bang Ibu ya. Namun memang realita adalah pada saat bekerja kan baru diberikan honornya ya. Namun kalau tidak, ya nggak enak tuh, nggak ada prinsip pelajarannya, nggak ada. Bahwa tata kelola itu kan jelas. Kita itu harus berkeadilan, prinsipnya, kemudian kepercayaan. Jadi kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertimbangannya seperti apa itu presiden, nanti biar beliau lihat hasilnya. Apa masih kita gimana, mau dilanjutkan kalau untuk pembangunan? Siapa yang bro? Silahkan bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya pengen tanya, waktu di awal dia masuk ke level 1 itu terjadinya bagaimana ya? Itu betul juga mungkin. Karena memang sih kalau saya bandingkan dengan pelatih yang pertama, pelatih ini lebih cepat gitu, lebih cepat dikuasai atau menguasai cara-cara mereka melatih itu ada bagus ya dibandingkan yang dulu. Yang dulu itu kelihatan bahwa tidak nanti sama itu lama soal perkembangannya gitu. Tapi ini hanya beberapa bulan saja sudah kelihatan kerjanya. Cuman akhir-akhir ini juga saya lihat juga kok sepertinya anak-anak lagunya nggak bertambah gitu, nggak bertambah. Tetap yang saya dengar lagunya itu lagi. Kalau kita pengen sampai lagu-lagu dewasa ditambah lagi dengan lagu baru. Jadi pertimbangan saya mungkin kalau memang ada yang terbaik sih ya nggak salah juga kalau seandainya dia diganti. Cuma pertimbangannya nanti mungkin ke depan kira-kira pelatih yang akan menggantikan ini lebih bagus atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat juga perjanjian di awal kalau memang dia di awal di sekolah mengatakan bahwa jikalau Anda melatih di sini tidak bagus, maka mau tidak mau kami akan mengurus hubungan kerja gitu. Kalau mungkin ada perjanjian saya nggak tahu juga karena pada saat itu yang menangin itu Pak Hendra ya, Bu Dewi ya, Bu Dewi betul nggak? Nah, perjanjiannya di awalnya gimana itu? Sekarang? Gimana positif? Ada yang apa tapi putra dulu. Tuh, kan yang ada dua tuh. Ada dua. Ini kelihatan sih memang agak cepat gitu ya. Nah, nanti kalau ibu memasukkan yang baru, kita juga belum tahu ya mana yang lebih bagus atau tidak. Jadi hemat saya sih mungkin pertimbangannya saya setuju dengan pendapat yang pertama. Jikalau memang dia tidak kerja ya tidak usah dibayar lah. Nah mungkin benar juga kata ibu. Kalau nanti ada pelatihan baru, paling tidak kita buat kesepakatan dulu. Seandainya sekolah menetapkan kalau bapak atau ibu yang melatih nanti tidak kerja, kamu tidak akan membayar. Kalau misalnya bapak dan ibu kerja, kami akan bayar. Mungkin di awalnya dibuat perjanjian dulu terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya sih, kalau pertimbangannya ada pelatih yang bagus, ya tidak salah juga kalau diganti oke. Nah, pertimbangannya sekarang kira-kira pelatih yang akan datang ini baru, kira-kira lebih bagus apa mungkin kualitasnya kan mungkin kualitasnya yang lebih juga ya, karena belum lihat cara kerjanya gitu. Terima kasih ya, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang menjadi kunci utamanya adalah perjanjian kerja kontrak. Jadi itu sudah saya buat secara apa ya Pak? Kalau saya udah buat draft untuk kontrak kerja pelatih ekskul. Karena selama ini hanya saja menggugurkan tugas saja mungkin tidak berhonor gitu ya. Jadi tugas sudah selesai ya udah. Makanya ini kalau misalnya memang
dibayar seperti itu. Dan kan masih ada satu hari ini besok. Cuma saya mau garis bawah lagi. Jadi beliau kalau misalnya besok nanti kita kan masih ada nih satu kali ya besok Jumat ya. Kira-kira masih bisa nggak besok Bapak Ibu? Karena bisa hari lagi biar anak-anak tetap latihan atau anak-anak istirahat karena mau libur Ramadan atau mereka school, silakan. Seperti itu. Kalau yang baru memang alamat itu saya kenal beliau dari SMK di Jalan Sudiri. Kalau untuk anak cepat, kemudian juga boleh sih alhamdulillah selama ini ya yang saya kenal. Kalau saya sekarang udah bisa kelas, jadi nggak paham sih seperti apa tiba-tiba sih dari saya. Namun saya sebenarnya berpikiran kan sisi kemanusiaan gitu. Kasihan gitu punya anak, tapi pungutan yang besar sekolah, seolah-olah sekolah harus memberi makan kehidupan dia gitu loh. Iya. Harusnya dia menyadari ya, kalau misalnya dia lebih apa ya rendah lagi gitu, kita tidak akan memahami dan memahami. Tapi kalau memaksa atau menuntut itu yang agak proses lain. Kalau dituntut dipaksa orang bayar kan mana? Siapa bisa bayar? Apa yang jika seperti itu Bapak Ibu, berarti mau dilanjutkan saja dulu atau mumpung di awal tahun di-off-kan dulu saya buat ketentuan kerjanya, saya buat langsung SK kontrak kerjanya. Nanti dibaca itu dia mau kalau nggak gitu ya, sebelum dia mati, gimana ya? Gimana ya? Dan saya tulis di sini berdasarkan hasil voting petugas presiden dilaksanakan namun dengan kontrak kerja. Ya, dibaca dulu kontrak kerjanya. Kalau memang nggak sesuai, ya nggak apa-apa dia off. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita buat ini kontrak kerja, kan lebih enak gitu ya. Nanti di sana akan saya jelaskan bahwa satu untuk kegiatan ekskul dengan satu pelatih gitu ya. Kan bisa selalu bilang sama istrinya. Ini pelatih sama istrinya bu, tapi saya selalu berdua gitu. Dan saya selalu hadir. Siap. Saya berikan kontraknya saja nanti secara WA, nanti dia baca dulu kontraknya sehingga dia kalau dia memang keberatan, dia keberatan kalau sendiri karena hanya doskopi yang tahu dia maunya 500.000 tetapi serta datang dengan biaya. Jadi memang ya ada keberatan saya karena dari awal saya sudah sakit, saya sukanya apapun sesuai dengan jadi gitu ya. Untuk S2 Bapak Ibu sudah jelas clear ya kontrak kerjanya nanti saya kirimkan ya bahwa berikutnya adalah SOP tentang penggunaan gawai atau handphone. Ya, nanti saya ke Bapak dan Ibu pembinanya kepala sekolah yang memberikan anak dan lingkungan
Jadi handphone itu, kelas 4 udah bawa ya handphone ya. Ada tempatnya, kemudian kita di dalam lemari. Selama pembelajaran yang tidak menggunakan handphone, anak-anak nggak boleh main handphone. Bapak dan ibu guru juga sama. Jadi saat belajar kurangi intensitas dengan penggunaan handphone. Ini nanti ada di SOP-nya, di peraturannya dijelaskan bahwa anak-anak menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya nggak setiap saat ya pegang terus. Ini untuk SOP penggunaan sudah ada, nanti akan saya share setelah saya tanda. Pak Suartono penanggung jawab karena ini berhubungan dengan penghulu ya pembelajaran. Kemudian Pak Asep sebagai wakil siswa, yang sebagai anggota, ketuanya Bu Ida ya, Bu Ida yang woro-woro. Nanti kalau masih ada handphone yang sembarangan ditaruh, kadang-kadang anak kalau pulang kan megang handphone, dia jajan, handphone ditaruh di perusahaan, ada di depan tempat pasaran di meja piket, handphone gitu ya. Itu anak-anak kan, ya. Jadi di ketua Bu Ida, sekretaris Bu Dewi, dan mereka udara kalau handphone ada yang rusak gitu ya. Saya ya, untuk SOP penggunaan gawai. Pengulangan kinerja Bapak dan Ibu, boleh Bapak Ibu lanjutkan. Jadwal sudah saya berikan dan saya sudah masuk kelas. Ya. Yang belum Pak Ansan, Pak Hendra, saya belum. Kemudian poin dengan Pak besok insya. Ini jadwalnya sudah saya pesan Bapak Ibu, tolong dimasukkan ke pengelolaan kinerja masing-masing. Alhamdulillah per tanggal 9 saya sudah fix untuk melakukan pengelolaan kinerja di SDM kelas 1. Ya. Jadi sampai baru, pas baru, semua pengelolaan kinerja insya Allah saya yang akan melakukan dan tidak didelegasikan kepada wakil. Sehingga penilaiannya pun insya Allah seobjektif mungkin pada saat Bapak dan Ibu mengajar. Bapak dan Ibu saat mengajar, tolong kurangi untuk banyak ceramahnya. Aktivitas anak-anak yang kinestetik zaman sekarang itu adalah mereka menggambar, menggunting, mengelem, atau dia maju presentasi itu lebih kita dia maju dia tampil daripada dengan kita ngomong dia bosan banget, ya. Begitu yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas pada saat belajar tolong sampaikan. Nah, kita belajar hari ini 1 kalian belajar dengan tertib, 2 fokus silakan, 3 poin saja juga kesepakatan di awal pembelajaran. Itu saya poin-poin yang penting pada saat saya melakukan supervisi kelas. Ya. Jadi pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu tinggal klik pelaksanaan, tulis jadwalnya, tanggal apa, pelajarannya seperti ini ya, biar lebih enak langsung dimainkan. Karena kalau ruang GTK dan kementerian itu sudah di luar kepala oleh saya sehingga insya Allah maksimal. Sebelum ini saya ganti dulu periode pada waktu saya menjadi guru. Udah kepala sekolah terus ya. Nah, kalau misalnya yang guru, nanti Bapak Ibu kan sini ada guru. Klik yang di pelaksanaan, Bapak masuk. Contohnya kalau saya sebagai pegawai, kebetulan ini masih ulang lagi. Oh iya, 2005. Saya sebagai pegawai, Bapak dan Ibu nanti kliknya di praktek kerja. Nanti masukkan tanggalnya tanggal berapa yang dilakukan. Oke ya? Ya, Bapak dan Ibu. Itu Bapak Ibu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, visi-misi dengan program sekolah. Ada bedanya. Saya skup finansial, Bapak dan Ibu. Skupnya adalah pedagogik dan pembelajaran di kelas. Ya, nanti ini dimasukkan Bapak dan Ibu. Pengelolaan kinerja, karena sudah saya lakukan, Bapak dan Ibu hanya menuliskan hari, jam, mata pelajaran apa. Ya, jangan sampai itu tidak. Setelah itu saya akan memberikan penjelasan. Selalu terbaiknya apa ekspektasi? Saya nggak pernah beli kalau nilainya. Iya, saya kasih 100, apalagi Bapak dan Ibu 100.000. Pengaturan kegiatan belajar Ramadan sedikit nyampaikan sedikit lagi. Besok kita libur dari tanggal 16, 17 kan itu Imlek. Ya Bapak Ibu ya. Nah, cuti bersama ya. Jadi di hari Senin kita libur sampai hari Jumat. Masuk kembali tanggal 23. Oke. Kita pembelajaran sampai tanggal 13. Ya, saya
Warnain ya, sampai 13 Maret Bapak Ibu. 16 sudah libur lagi, kurang lebih kita 2 minggu ya, libur sebelum Lebaran. Nah, 16, 17 sampai 27 kita libur, masuk kembali tanggal 30. Ya, kegiatan kelas udah saya share ya Bu, yang tadi nggak dilihat lagi ya bisa. Nah, jadi ini tolong Bapak dan Ibu juga udah prepare. Kemarin saya rasa ulangan harian 1 udah semua deh ya. Ya, ulangan harian kedua kalau bulan Ramadan nggak memungkinkan, paling April. Ya, tapi kalau mau saya rasa nggak apa-apa asal Bapak dan Ibu. Namun ya jangan terlalu banyak aja soalnya, boleh sih. Karena itu kan formatif kan. Formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif tengah semester tidak ada, formatif akhir semester. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita langsung kepada pengaturan kegiatan belajar selama Ramadan. Waktu belajar saya kurangi ya Bapak Ibu ya. Nah, coba saya kurangi 10 menit kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini kalau anak kelas 4, 5, 6 kurang jam 11. Oh ini ada, biasanya jam berapa? Jam 11? Iya, jam 11 ya, kelas 4, 5, 6 ya, 11 atau 11.30? 11. Oke, kalau udah apa? Puasa selama bulan Ramadan kelas 4, 5, 6 sih 11 atau 11.30? Boleh berkurang 5 menit, boleh berkurang 10 menit. Kesepakatan aja Bapak Ibu. Jujur sebelum jujur. Sekarang 11.30. Jangan, ayo bermelas. Makanya disampaikan. 11 atau 11.30? 11, oke. Ini ya. Saya kurangi 10 menit. Kalau di beberapa sekolah hanya berkurang 5 menit. Ya, berkurang 10 menit. Pagi biasa ya. Anak-anak masuk sebelumnya kita udah wudhu kemudian duha. Kalau hujan ya di dalam kelas. Ya. Mulai pembelajaran setengah 8 kali ya baru kelas. Saya kumpul aja ya ke tadarus duha persiapan sampai 8.30 aja ya Pak ya. Kalau sampai jam 8.30 selesai langsung pada kelas. Kelas 1 pulang 10. Yang jalan sekarang apa? Ayo, kelas 1. Itu harusnya kita mutual trust, kepercayaan. Ya, jam berapa? 10. Oke, kelas 1 jam 10. Ini saya buat jadwalnya. Kalau kelas 2 oke. Alhamdulillah nanti kalau dibuatin berarti jam 10 ya. Kelas 2-nya banyak ada apa? Ya saya buat jadwal lagi. Kelas 2 11 jam 10 kelas 20 15. Kelas 3 kita kan pagi 10:30 jam 10:30. Oke, coba kelas mana yang kayak begini? Nggak salah loh Pak. Anak-anak kalau dikira apa, dia itu adalah anak sekarang itu kalau kita kasih siraman rohani, dia udah pakai aquaproof. Ya, dia aquaproof udah kasih siraman rohani. Wow, bukan siraman rohani lagi Pak Kardi ya. Kayak harus pakai damin, ya. Siraman rohani yang kayak gurunya. Semuanya masuk ke rohani juga kita. Kelas 1 jam 10, kelas 2 10.15, kelas 3 10.30, kelas 4 jam 9 jam 11. Oke, sudah ya? Mau tambahin lagi nih? Ada ya? Memang ada masalah, tanpa masalah. 23 sampai tanggal 13 ya. Sekarang adalah pelaksanaan pesantren kilat sebelum ini. Pesantren kilat mau di tanggal berapa Bapak Ibu? Siap? Tanggal 9, 10, 11. Oke. Jadi ada ini nggak zakat fitrah? Ada, oke. Ini pesantren kilat. Oke.
ya, mungkin ya, biar kita nggak lama habis lebaran. Oh iya, kompel nanti kita lanjut habis lebaran. Sekarang ya ini masih. Oh jangan kasihan. Aman. Kita mengatasi masalah tanpa masalah. Kita lupa nanti habis lebaran ya. Enggak, kalau lupa jangan. Ya pesantren kilat ya. Nanti jadwalnya serta susunannya sudah disiapkan ya. Jadi saya buatnya Bapak tinggal yang ikut cara-cara kayak gini. Ya kita langsung ke kembang PDS nih. Tuh, habis itu. Yang jelas ibunya udah tanya Bapak Ibu ya. Nanti disampaikan pada anak-anak sambil nunggu surat edaran. Ini dinas agak lama nih surat edarannya ya. Ini di luar kementerian, jadi tanggal 13 sudah kemana-mana. Anak-anak masuk tanggal 23, libur lagi nanti tanggal 16 sampai 20. Oh ya, untuk baju seragam Bapak Ibu, seragam kita Senin Selasa kaki, ya, PNS, ASN, Rabu putih hitam, Kamis. Nanti kalau sudah ada turunan dari dinas pendidikan, kita harus menggunakan baju korprit yang kami sudah pakai. Jadi baju pramuka tidak ada, mungkin dipakai pada waktu ulang tahun pramuka, acara perjusa. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Bu udah mau beli baju atau baju kakinya dipakai besok Ramadan boleh. Gak apa-apa. Nanti baju lebaran pertama kaki, kedua kaki. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut kembang TDS kepada Pak Hendra dan Pak Thomas, persilakan. Ya, terima kasih atas arahannya. Ya, kita lanjutin ya. Mau lanjutin sekarang atau dokumen? Oh sekarang. Ya, ini kan sumbernya juga sudah nggak sabar. Ya, kita beri tepukan untuk Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nini Setiani Kusumanirup MPD selaku Kepala SDN Tanjung 1. Yang saya hormati Bapak Suartono, desti saya, Wakasek Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, teman-teman tercinta. Ya, langsung saja kita satset ya karena sudah 14.20. Takutnya kereta menunggu. Kali ini saya membawa tema yaitu membangun budaya disiplin positif. Jadi budaya disiplin positif ini ada di ruang GTK ya, ada 12. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, membangun budaya disiplin positif. Yang pertama Bapak Ibu, apa sih disiplin positif ini? Jadi secara umum disiplin positif ini adalah suatu pendekatan atau metode untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya. Selanjutnya, disiplin positif ini perlu diterapkan baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Karena kita menghindari tindakan kekerasan yang ada di sekolah maupun di lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, pendekatan disiplin positif ini berfokus kepada satu, ada komunikasi, yang kedua empati, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat bukan melalui hukuman dan ancaman. Ya. Jadi ini adalah metode atau pendekatan kepada anak disiplin positif ini.
walaupun saya tidak memilih di ruang GTK, saya berbagi praktik baik. Ada 5 hal utama yang dapat kita kembangkan atau kita terapkan di sekolah. Mohon maaf ada kekecilan. Yang pertama, kita saling menghormati. Yang kedua, koneksi sebelum koreksi. Yang ketiga, efektif dalam jangka panjang. Yang keempat, keterampilan sosial dan karakter. Yang kelima, menemukan kemampuan diri pada siswa. Ya, ini hal-hal yang ini sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, tapi saya mengingatkan lagi kita membangun budaya disiplin positif. Selanjutnya, saya mengambil data atau sumber dari Ibu Suci Kusumawardini, SPD, CGP. Ya, mungkin sudah GP, ya, dari Kabupaten Bogor, angkatan keempat. Fasilnya Bapak Imron dan pengajar praktiknya Ibu Siti Fauzia Ulfa. Mungkin kalau Bu ini kenal nama-namanya, jadi teman Ibu ini ya. Jadi ada dari kata filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua ada nilai dari guru penggerak, yang ketiga ada visi guru penggeraknya, yang keempat budaya positif, yang kelima tahapan segitiga restitusi. Nah, ini akan mengubah paradigma atau pemikiran Bapak Ibu terhadap apa sih nih disiplin positif ini atau metode kepada anak tanpa hukuman atau ancaman. Selanjutnya, ya, penerapannya bagaimana di sekolah atau di lingkungan kita. Ya, yang pertama yaitu kita membuat keyakinan kelas. Ya, pasti Bapak Ibu, mohon maaf, wali kelas pasti sudah semua lah, karena saya bidang studi. Yang kedua, kita harus menerapkan juga atau yang diperhatikan tentang hukuman kepada anak. Nanti akan saya jabarkan perbedaannya. Yang keempat, yang ketiga konsekuensi. Nah, ini yang waktu zamannya, mohon maaf, zamannya Bu Titi kita perdebatkan sampai debat tentang konsekuensi ini. Apakah pantas digunakan di sekolah atau tidak? Ya, ini kalau saya ingat banget, saya duduk di belakang ini jadi perdebatan. Mudah-mudahan hari ini tidak jadi perdebatan antara kita, bukan debat sih, tapi saling diskusi. Yang keempat yaitu namanya restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya buat perbedaannya hukuman dan disiplin positif. Kalau hukuman tradisional atau yang dulu fokusnya itu kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau disiplin positif adalah masa depan apa yang bisa diperbaiki oleh anak tersebut. Ya, yang kedua aspeknya ada tujuan membuat siswa membayar kesalahan. Ya, itu hukuman yang dulu. Tapi di disiplin positif adalah motonya Bu Nindi, memberi solusi tanpa masalah. Mengatasi masalah. Oh, mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Pegadaian. Yang kedua, dampak emosi Bapak Ibu. Anak takut, rendah hati atau dendam. Dengan menggunakan disiplin atau metode ini, anak menjadi rasa didukung dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pengawasan ya pada anak-anak kita eksternal atau di luar dipaksa, tapi untuk disiplin positif ini adalah motivasi dalam diri. Ya, ini saya lakukan di setiap kelas. Masuk kelas rendah, Bapak senang banget masuk kelas ini, anaknya cantik, rajin, pinter-pinter, belakangnya tapi bohong. Bapak gituin supaya kita motivasi dulu. Saya masuk ke kelasnya, oh Bapak Pak Hendra nyaman nih. Walaupun belakangnya, Bapak gimana sih kok bohong sih? Padahal kan cantik-cantik saya dan anak-anak lainnya gitu. Dan jadi Bapak Ibu, ini perbedaannya hukum disiplin dan hukuman tradisional yang lama dan disiplin positif. Nah, selanjutnya dari disiplin positif ini saya
membuat keyakinan keras kepada anak-anak supaya apa yang dia tanamkan, dia kerjakan, dia paham. Nanti akan ada contohnya. Nah ini praktik baik saya yang saya lakukan waktu saya menjadi wali kelas di 1B. Ya. Apa itu? Ya kan saya wali kelas. Yang kedua, ya. Nah ini hasil keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak tuh paham apa tentang disiplin positif itu. Ya, jadi anak-anak itu menulis satu, menghargai orang lain, tidak bercanda satu sama lain sama teman-temannya, menghargai perbedaan agama, suku, ras dan lain-lain. Yang kedua, saling memaafkan. Ya, saya sering banget melakukan kalau anak berantem satu sama lain, satu saya panggil, udah maafan. Ya daripada berpanjang. Dan alhamdulillah hasilnya ya sudah, namanya anak-anak berantem, maaf-maafan, main lagi, lanjut lagi, betul pulau. Yang ketiga, lanjutkan. Yang ketiga, ini membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kita berkesepakatan atau disiplin positifnya, ya, metode pendekatan diterapkan membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita ini ada 3, ya ada kuning, ada hijau, dan ada merah satu lagi Bapak Ibu. Singkat ya, jadi nggak 7 lagi tuh. Ya ada pusing gimana anak kan. Yang keempat, mengucapkan salam saat bertemu guru ya. Mungkin ini sebagian sudah dilakukan sama anak-anak, tapi sebagian juga belum. Ini adalah masukan buat kita juga untuk supaya anak-anak tetap mengucapkan salam atau menghormati yang lebih tua. Selanjutnya Bapak Ibu, nah nomor 5 ini untuk kelas 1, sabar menunggu giliran. Jadi kalau mereka pas pulang tuh nggak langsung cepet-cepet, absen 1, absen 2, absen 3 itu bisa diterapkan dalam kelas masing-masing. Yang kelima, disiplin datang ke kelas 1B. Ini adalah sering banget dikasih tahu ke Bapak Ibu atau anak-anak untuk masuk supaya datang tepat waktu sebelum 6:30 ya, atau 6:30 ya. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin positif ini menekankan penghargaan, dukungan, dan contoh yang baik sehingga anak tumbuh dengan rasa percaya diri dan sikap yang sehat. Jadi kesimpulannya, kita sebagai contoh, leader atau pemimpin di kelas masing-masing atau di bidang studi, memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, maupun yang pintar atau yang tidak, tanpa membeda-bedakan. Ya, satu lagi, memberikan dukungan, nggak boleh beda-bedain 32 anak, dia anaknya hitam nih, ini putih gitu, jadi harus sama hitam kan, kita beda putih aja. Oh ini cantik nih, pas kita suka ya, ini cantik nih, yang jelek juga nggak begitu. Jadi kita harus memberi dukungan satu sama lain. Tahu begitu? Yang kedua, sikap yang sehat Bapak Ibu. Ya, kita sudah pasti tahu sikap yang sehat itu seperti apa, yang mendapatkan pada anak, perhatian yang lebih, tanggung jawab, apalagi kalau pulang ditungguin sampai depan gerbang ya. Jadi itu salah satu sikap yang sehat. Lanjut. Oke, alhamdulillah ada waktunya. Sudah. Iya, saya ucapin terima kasih ya. Ada 2 makanya ya. Jadi ya Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, karena hari ini 2, jadi saya percepat saya adanya masih gitu. Ya terima kasih Bu Nini dan Bapak Ibu semua. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Thomas.
Pak Indra mau tanya, Pak Indra. Siap. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk waktunya, teman-teman. Ya, nanti kita kasih ada masukan atau pertanyaan atau apa, silakan. Pertamanya Pak. Cek. Ya, tadi yang menarik sekali ya yang disampaikan Pak Hendra. Saya akan sedikit memberikan pendapat aja Pak. Jadi menurut saya ini Pak Hendra public speaking-nya bagus sekali. Penjelasannya singkat, padat, merayap. Merayap pikiran saya maksudnya. Jelas, runtut gitu ya. Jadi ya ini apa namanya pembelajaran yang bagus ya. Artinya bahwa wah Pak Hendra aja bisa bagus tuh public speaking. Wah bagus tuh belajar dari Pak Hendra gitu kan. Oke, itu aja Pak Hendra. Pendapat saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Han. Masukannya apa? Yang positif ya. Ya, tentu sekali pasti ditambah. Sekarang Bu Rosi. Kita mau dengar pendapat atau pertanyaan dari Bu Rosi. Siap ya Bu Nenek. Ya, terima kasih Pak Hendra, luar biasa penjelasannya mengenai disiplin positif ya. Kadang-kadang ya saya pribadi pun ya, kadang kita memang membutuhkan kesabaran yang begitu luas kepada anak-anak karena apa? Kadang yang berbuat dia lagi Bapak Ibu ya. Dan kayaknya kita bingung untuk seperti apa. Memang benar tadi dikatakan kitanya harus sering mengingatkan mengenai kegiatan kelas ini. Cuma mau sharing aja sih Pak. Nah tadi ditampilin yang anak-anak kelas 1 luar biasa sudah bisa membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum keyakinan kelas itu menjadi kata-kata yang lebih positif dan lebih mudah ya dipahami, mungkin saya sekedar sharing. Saya pernah melakukannya biasanya saya melakukannya di awal itu anak-anak secara berkelompok mereka tuliskan banyak sekali. Ayo kalian bikin kesepakatan. Biasa mereka kan bikin tulis sendiri, nggak boleh makan teman, banyak banget mereka bikin. Nah kelompok nanti mereka akan presentasi. Nah ketika mereka ada presentasi atau di pajang, nah kata-kata itu bisa kita klasifikasikan. Misalnya seperti nggak ada teman, nggak ada nama orang tua, nggak boleh menghina teman. Itu termasuk bersikap sopan dan santun. Terus misalnya kayak nggak makan di kelas, nggak mau sampai sembarangan kan. Anak menuliskan banyak banget. Jadi mereka keluarkan ide mereka. Nah sehingga nantinya kita simpulkan menjadi kata-kata lebih positif lagi. Seperti mereka lebih bertanggung jawab gitu. Jadi anak-anak juga kita giring yang tentunya tuh kesadarannya tumbuh dari mereka sendiri gitu. Kita giring untuk hal-hal positif. Tapi mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih luar biasa Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Rosi untuk masukannya. Ada yang mau ditanggapi lagi Pak Hendra? Dia tanya yang lain. Ada lagi teman-teman yang lain? Bu Rida? Oke. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Ya, makasih Pak Antono dan Ibu Rosi atas masukannya. Ini bagian dari untuk meningkatkan kualitas kita semua. Tadi Bu Rosi bilang kalau bisa dibuat keyakinan kelasnya di setiap kelas-kelas. Jadi ya, kamu Gabriel baca tuh apa kesepakatannya. Kamu Hendra jangan ngatain. Jadi itu adalah disiplin positif yang diterapkan di kelas masing-masing. Pasti mohon izin Bapak Ibu semua sudah melakukan ini juga untuk setiap waktu. Jadi Bapak Ibu, Bu Nini, Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow.
Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Selamat siang teman-teman dan Ibu Nini. Yang kedua ada teman saya. Kita lanjut untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Thomas Tanah SPD, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hendra. Selamat sore Ibu Nini yang sama-sama kita hormati, Pak Hartono sebagai wakil kepala sekolah dan Aset yang tidak sempat hadir bersama kita, teman-teman semua yang luar biasa dan semangat ya, yang sama-sama kita kompak dan kita banggakan. Hari ini saya mempresentasikan sedikit pengalaman saya. Jadi ini saya mengikuti sebuah pelatihan tentang literasi dan numerasi. Lalu saya mencoba untuk mempraktikkan di kelas. Jadi biar anak-anak itu bisa ada peningkatan di dalam literasi dan numerasi. Jadi ini adalah praktik baik. Jadi nanti kita sama-sama lihat. Ya, mungkin masih banyak kekurangannya, nanti dilihat seperti apa. Saya yakin Bapak dan Ibu guru juga pernah melakukan hal seperti ini. Oke, seperti biasa sebelum Di depan pulau. Begitu. Udah lihat. Siap ya Bapak Ibu. Kamunya bangun. Bangun semua. Siap. Oke, siap Bapak Ibu.
Itu saya 20 tahun lalu. Ya, bercanda ya. Sebelum berubah bentuk. Oke. Nah, jadi pendahuluannya ini kan sangat teoritis yang kita semua sudah tahu. Cuma saya tampilkan kembali pengertian dari literasi dan numerasi. Literasi itu dikatakan bahwa kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca itu dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Menulis merupakan mengungkapkan pemikiran dengan mengutirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Sementara numerasi merupakan kemampuan fundamental yang melibatkan pemahaman, penggunaan dan penerapan konsep-konsep matematika serta angka dan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini sumbernya selalu dari ruang guru. Kenapa pentingnya literasi dan numerasi? Ya, literasi dan numerasi itu merupakan keterampilan dasar untuk kesuksesan sebuah siswa dalam bidang akademis. Terus fondasi pembelajaran seumur hidup, membantu siswa memahami dunia sekitar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mendukung pengembangan diri siswa. Komponen utama di dalam literasi itu membaca dengan pemahaman, menulis efektif, komunikasi lisan, kemampuan menyimak, lalu berpikir kritis. Sementara numerasi itu komponen utamanya pemahaman angka, operasi matematika dasar, pemecahan masalah, pengukuran, analisis data sederhana. Strategi mengajar literasi. Ya, ini membaca bersama setiap hari, diskusi tentang isi bacaan, jurnal reflektif, permainan kata dan kosakata, lalu proyek bercerita kreatif. Itu yang berkaitan dengan literasi. Numerasinya terus permainan matematika interaktif, pemecahan masalah sehari-hari, proyek pengukuran praktis, latihan estimasi, penggunaan alat praktek. Itu dilakukan kurang lebih 15 menit setiap kali pertemuan. Sementara itu, setelah kita melakukan kegiatan itu, kita memiliki atau kita harus ada acuannya, yaitu tentang penilaian kemajuan. Literasinya tes membaca berkala, portfolio tulisan, terus observasi diskusi, presentasi lisan, dan proyek penelitian. Sedangkan numerasi kuis matematika, proyek praktis, pemecahan masalah, asesmen formatif, evaluasi berkelanjutan. Refleksi dan tindak lanjut. Setelah itu kan kita dalam setiap kegiatan kita perlu berefleksi. Bagaimana strategi ini dapat diterapkan di kelas Anda? Kelas 3, terus tantangan yang mungkin dihadapi, mengukur keberhasilan implementasinya, terus hubungan apa yang diperlukan. Lalu tindak lanjutnya, membuat rencana implementasi mingguan, berbagi praktik baik dengan rekan guru, evaluasi dan penyesuaian strategi.
Ya, jadi itu yang saya jelaskan tadi itu saya mendapatkan dari pakarnya ketika saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh webinar online itu. Kalau saya tidak salah dari Jawa Tengah. Itu yang dari webinar. Lalu dari situ saya mencoba untuk menerapkan di kelas 4B yang ini tentang literasi. Jadi di sini mereka pada pelajaran pada satu pelajaran bahasa Indonesia ya, pada satu ketika itu kan ada teks bacaan panjang itu, lalu saya meminta mereka mencari arti kata yang sulit di dalam teks bacaan. Lalu mereka diskusikan, nanti membuat kalimat, menyusun cerita, tapi mengerjakannya di luar kelas. Jadi ada yang ke aula, depan aula, di belakang sini, terus ada yang ke perpus, ada yang di depan sana, di gerbang, yang meja depan gerbang itu. Jadi kelihatan tuh anak-anak kalau suasana belajar tidak di kelas, itu mereka lebih bersemangat, yang positif meskipun ya biasa. Kalau di luar kan ada juga anak-anak yang tidak tertib, masih ambil kesempatan untuk lari. Tapi mereka kalau di luar kelihatannya lebih merasa senang gitu. Kalau di kelas kan duduk di situ, ya. Makanya kalau pelajaran yang di luar kelas, pelajaran yang di lapangan itu kan kebanyakannya anak-anak lebih suka. Ini kegiatan yang telah kita. Terus satu lagi, ini saya biasakan, selalunya di hari Selasa kan kita dijadwalkan ada literasi itu, literasi yang ada jam pelajarannya. Saya selipkan di situ. Selalunya saya minta mereka bercerita di depan kelas, ngomong apa saja, berpantun kah, berpuisi kah, bercerita kah, apapun, berpuisi, mereka bisa maju dan tampil ke depan. Mereka tampil ke depan tanpa bicara saja kita sudah senang, karena kan dia bisa berdiri di depan teman-temannya. Dan itu memang agak susah anak-anak sekarang. Jadi saya lakukan seperti itu. Kalau anak yang bisa sih bisa, tapi yang kurang-kurang, yang kadang kan kita melihat ya kurang, ya kita ingin supaya dia juga tampil seperti teman-temannya yang lain, ya kita kasih. Ya kamu bisa, ya bicara saja apa yang kamu mau bicara, untuk berpuisi atau cerita apa saja, misalnya tadi pagi dari rumah ke sekolah dengan siapa yang antar, itu juga sudah cukup. Jadi ini yang di kelas, di kelas ini, terus ini yang kelanjutan dari tadi. Ya, terus yang ini untuk numerasinya itu kan saya lihat permainannya, misalnya ini warna biru nilainya 6, warna merah nilainya 8, warna hitam nilainya 4, bulat ya. Jadi contoh 10. Jadi nanti nilai 10 tergantung dari anak yang dia mau warnanya apa. 10 kan kalau dia ambil 6 dengan 4, berarti 6 dengan 4, berarti biru dengan hitam. Kalau 10 dia ambil 8, berarti 8 dengan 4-nya itu dipotong setengah kayak ini. Ya. Nah, jadi ini hasil dari anak kasih 14. Ini mereka kelihatannya lebih suka. Iya, lebih suka kayak gitu. Ya, tapi kan kita kan inginnya cepat itu kalau balapnya dihafal itu rumus. Ya, jadi kita memang apa ya, dari hal-hal seperti ini kan kita semakin ditantang. Bagaimana sih supaya saya harus membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi, karena kan kadang kita juga mendeteksikan diri kita bahwa cara mengajar saya dengan anak-anak yang saya ajar 10 tahun yang lalu masih sama seperti anak-anak sekarang, ternyata sudah beda. Khusus yang guru-guru senior ya, guru-guru yang masih baru guru kan 10 tahun lalu kan mungkin masih SD atau masih kuliah. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga sama, ini kan 3 bulatan nilainya 30, 3 segitiga nilainya 24. Ini apa? Bujur telur ya, itu nilainya 12. Nah, maka di sini digambarin ini nilainya berapa. Terus ini satu lagi, ini ada saya sempat lihat juga
dari YouTube itu ada namanya Sudoku Puzzle. Ini kan ibu guru pasti sudah tahu. Ini juga sedikit menantang. Ini malah mereka mintanya seperti begini terus. Saya kewalahan terus. Ya cari ini ya kan. Nah, itu lanjut. Jadi nanti ada videonya. Oke. Ya, ini juga sama. Misalnya A itu nilainya 5, dia nilainya 10, C 15. Berapakah nilai dari A tambah B tambah C, C kurang B tambah A, 2A tambah C, 6B bagi C, 5C. Dan B tambah C sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25. 3B bagi A sama dengan 3 kali 10, 3B ya, jadi 3 kali 10 bagi 5 sama 3B bagi 5 sama dengan 6. Itu juga mereka lebih cepat ya. Ini yang anak diminta untuk bercerita di depan karena ini salah satu anak yang jarang sekali di depan. Ya. Menjadi sebuah kalimat. Jadi pembagiannya berkelompok sesuai dengan deretan. Dimulai dari teman yang paling sebelah kiri. Silakan dimulai. Oke, katanya apa tadi? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ikan. Oke, kalimatnya apa tadi? Masak ayam goreng, terus? Oke, yang selanjutnya juga harus tahu tadi kalimatnya apa sih? Kan menyambung-nyambung ini kan setiap orang akan menyebutkan satu kata, tetapi kesambungan dari kalimatnya harus kalian tahu. Oke, berikutnya. Kalian. Oke, katanya apa tadi kalimatnya? Ulangin. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, kalimatnya apa tadi? Kalimatnya apa tadi?
Silakan. Coba yang lain perhatikan, sudah betul atau belum itu angkanya? Tinggal Pak Hansen yang baris. Pakai tepuk tangan ya buat lagi dan juga balik yang baris. Saya share ya mungkin yang saya praktekkan itu mungkin masih banyak kekurangan atau mungkin Bapak Ibu ingin tahu seperti apa bisa bertanya atau memberi masukan. Silakan. Ya, oh langsung. Ya, Pak Thomas, bagus sekali ya Allah. Walaupun jam 3 kita masih semangat ya. Oke, saya suka sekali dengan peningkatan prestasi dan operasi dari Pak Thomas yang dari Bapak di sekolah di kelasnya ya. Mungkin itu sangat membantu karena saya itu cinta game show ya Pak Thomas. Saya sangat cinta sekali dengan COC. Jadi game-game yang Bapak lakukan itu mirip sekali dengan yang biasa saya tonton. Makanya saya tadi excited gitu. Pak Thomas ini saya juga pengen melakukan di sekolah saya gitu. Jadi kayak yang saya garis bawahi yang operasi ya Pak, yang kayak bulat-bulat tadi itu sangat membantu nalar anak. Jadi anak hanya belajar 1 tambah 1 2 tambah 2 besar dan simple gitu. Jadi kayak hanya memasukkan angka dalam rumus tidak ya Pak ya? Itu kalau cuma memasukkan angka dalam rumus itu anak dengan menghafal rumus pasti bisa. Nah tapi dengan yang tadi bulat itu anak-anak nalar gitu. Anak-anak memainkan pikiran yang kayak oh ini biar dari cepat itu harus gimana dengan petunjuk yang sudah didapat gitu. Itu sangat bagus ya Pak Thomas, saya apresiasi sekali. Dan yang kedua untuk sudoku saya juga sempat main tuh ada di aplikasi kalau nggak salah ya. Aplikasi tapi gridnya itu nggak sebanyak Pak Thomas yang buat gitu, hanya kalau nggak salah 3x3 atau 4x4 ya. Jadi kalau saya main itu saya jumlah biasanya nggak boleh angkanya berulang, tapi harus jumlahnya sama dengan di ujung ketemu ujung. Nah itu lebih menantang sebenarnya kayak gitu. Tapi tadi dengan anak-anak dengan gridnya berapa kali Pak? 5x5 ya itu ya? 5x5 dengan anak bisa itu keren sekali tuh si Ibrahim sama apa ya tadi? Siapa? Keren sekali. Pertama main
kira-kira orang di kelas 4 dan itu sangat bagus ya, mungkin nanti akan jadi inspirasi buat saya pribadi atau mungkin teman-teman untuk melaksanakan di kelasnya. Dan untuk yang literasi juga tadi dengan menyuruh anak atau maju yang anak-anak berdiam untuk maju itu mungkin caranya efektif juga biar mereka itu maju, biar berani maju. Biasanya kan kita hanya nyuruh sama sih, karena saya juga kesel kalau anak suaranya kecil saya kasih suruh. Tapi nggak boleh juga ya kayak gitu. Yang saya sering suruh yang suaranya enak gitu, tapi lain kali semua anak kita kasih kesempatan untuk bisa menunjukkan keberaniannya gitu. Walaupun seperti Pak Tos bilang udah maju aja udah syukur gitu ya, bener. Berani maju aja udah syukur gitu, gimana suruh ngomong ya. Mungkin kedepannya mungkin anak-anak bisa kita lebih tunjukkan lagi bakat dan keberaniannya gitu ya. Sekali lagi saya apresiasi sekali untuk Pak Thomas ya. Terima kasih. Sampai satu ada lagi. Pertama sih memberikan ujian kepada Pak Thomas. Terus tapi kalau saya lihat sebenarnya yang sudah dilakukan Pak Thomas ini juga kayaknya saya pernah lihat, biasanya juga pernah lakukan di kelasnya Ibu Novi ya, maksudnya yang tadi itu cara kita gitu ya, jadi kalau saya nilai itu sebenarnya seperti coding ya Pak ya. Nah ini sebenarnya ya sama aja kayak coding gitu ya, jadi juga inspirasi nanti akan bikin soal yang banyak permainannya yang menarik minat walau sesuai dengan kelas saya Pak. Iya. Terima kasih Mas ya. Kalau tidak ada lagi, saya minta semua berdiri. Tangan Bapak Ibu. Kita hebat.
kemudian nomor NPWK, NPWK itu nggak usah. Kemudian kalau minta untuk pembayaran bisa kasih aja foto kegiatan kita hari ini nggak ketahuan. Sertifikatnya langsung hadir dari itu. Iya, udah dapat. Udah dapat. 40 JP lumayan, nanti kalau Bapak Ibu sudah masukkan ke sindikat, nanti saya akan sampaikan ke Sudin biar input ke TKD. Kalau itu banyak sekali ya orang-orang sih di ASN posnya 40. Bisa kalau mengajak Bapak Ibu yuk isi yang gampang-gampang gitu ya, tinggal masukin nama, nih, kemudian NPWK, akses agar fotonya pakai foto kegiatan ini yang tidak apa-apa. Kemudian nanya boleh sukarela tidak dalam keadaan tidak mencukupi gitu. Ada pilihan. Mungkin Bapak Ibu ya sambil terus saya ingin Bapak dan Ibu meningkatkan kompetensi, maju bersama Bapak dan Ibu juga punya kompetensi luar biasa. Kita cukupkan dan terkendalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu, cek satu. Ada tambahan dari Bu Oci Bu untuk kegiatan OSM? Izin ya Bu, Bapak Ibu semua. Jadi kan akan diadakan OSN yang dilaksanakan kuota tanggal 8 Juni. Namun kita itu sudah harus pengisian kuota itu sampai 28 Februari ini. Jadi kita akan mengadakan seleksi sekolah yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas 4 dan 5. Jadi sudah ada 15 anak ya. Itu besok kita akan melaksanakan kegiatan seleksi di ruang aula ya Bu. Izin untuk soalnya mungkin mohon maaf masih berupa lembar kertas karena saya coba ke ini kemana ke komputer belum bisa dan belum sempat juga, cuma soal-soalnya udah di share. Nah untuk besok teknis pelaksanaannya pukul 8 anak-anaknya nanti akan dipanggilkan ke ruang aula. Jadi mereka akan tes sesuai dengan nama yang sudah dipilih, mau pilih mata pelajarannya apa. Mata pelajarannya ada matematika, IPA sama IPS ya Bapak Ibu. Lalu saya minta kesediaannya sebagai pembina. Jadi kita sama-sama. Nanti kalau anaknya udah terpilih luangkan waktunya minta tolong untuk diberikan tambahan seperti PM atau untuk bahas-bahas soal SKM. Ya Bu. Untuk matematika pembinanya ya Bu Moy, Bu Anis dan juga saya. Tapi tolong saling dibantu. Termasuk besok dikoreksi juga ya Bapak Ibu ya. Izinnya udah ada. Untuk IPA nanti kita bantuannya untuk Bu Nini, Bu Putri dan Bu Laura. Lalu untuk IPS Pak Thomas, Bu Dewi dan Pak Ibrahim. Jadi besok mudah-mudahan kalau sudah dites seleksi sekolah, selanjutnya kan buat ke tingkat kota waktunya agak panjang tuh, jadi kita bisa cicil dari sekarang anak-anak yang nantinya akan mewakili ke tingkat kota. Oke, itu aja yang Ya, alhamdulillah semua rangkaian kegiatan Bank TDS sudah dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semua. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.